Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan anggota Siti Hadijah Lubis dan Mitsaki Fitri Irda. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kepribadian waria menurut Abdullah Nasih Ulwan. Manusia dilahirkan dalam dua jenis kelamin fisiologis, yaitu laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tipe alat kelamin yang dimiliki. Nah, jenis kelamin yang dibawa sejak lahir ini biasanya akan membantu manusia itu untuk mengidentifikasi tugas-tugas dan peran yang dimilikinya dalam kehidupan. Nah, laki-laki sering diidentifikasikan sebagai sosok yang maskulin, sedangkan perempuan diidentifikasikan sebagai sosok yang feminim. Identifikasi tersebut kemudian diikuti dengan tugas-tugas apa saja yang biasanya dimiliki oleh manusia sesuai dengan jenis kelamin fisiologisnya. Identitas gender sendiri merupakan sebuah hasil pemahaman yang kompleks dari unsur-unsur genetik, hormonal, serta pengaruh lingkungan terkait dengan gender yang dimiliki oleh seseorang. Nah, seseorang akan dikatakan memiliki pemahaman identitas gender yang normal jika ketiga faktor tersebut memiliki keselarasan dengan jenis kelamin fisiologis yang dimilikinya. Nah, ini berarti terdapat faktor yang tidak dapat diubah yang membantu manusia untuk mengidentifikasi gendernya. Selanjutnya, adapun penyebab krisis identitas pada waria. Penyebab adanya perilaku waria ini tidak dapat dijelaskan dengan sederhana, dikarenakan ada banyak faktor yang melatar belakangi penyebab dari krisis identitas yang dialami waria. Nah, namun dari banyaknya kasus yang terjadi dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya krisis identitas pada waria. Nah, yaitu pertama, faktor gen merupakan naluri atau perasaan bawaan dari individu sejak kecil bahwa ia itu merasa memiliki perasaan menjadi seorang wanita. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan. Nah, dikarenakan terlalu banyak bergaul dengan lawan jenis atau anak laki-laki, teman bergaulnya kebanyakan wanita dan berada dalam lingkungan waria dan bergaul dengan waria hingga ikut terlibat dalam kegiatan waria. Nah, yang ketiga, faktor pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua yang salah yang mendidik anak tidak sesuai dengan gender, anak laki-laki dididik seperti anak perempuan dan begitu sebaliknya. Adapun pendidikan kepribadian anak menurut Abdullah Nasih Ulwan. Nah, sebelum kita mengetahui Abdullah Nasih Ulwan ini atau Ustadz Abdullah Ulwan merupakan salah satu tokoh pendidikan Islam yang dilahirkan di kota Halab, di sebuah kota kecil di negeri Suriah atau Syria pada tahun 1928. Abdullah Nasih Ulwan Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam Juz 1 Darussalam. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang penulis yang sangat produktif. Beliau ini menulis karya ilmiahnya dalam bidang dakwah, bidang fikih, dan dalam bidang pendidikan sebagai spesialisasinya. Nah, Abdullah Nasih Ulwan menjelaskan pengembangan kepribadian anak yaitu berbagai tanggung jawab yang dipikulkan Islam di atas pundak para pendidik, termasuk ayah, ibu, para pengajar atau guru, dan masyarakat. Nah, masyarakat adalah pendidik fisik atau jasmani. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak ini tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang kuat, sehat, bergairah, dan bersemangat. Nah, tanggung jawab pendidikan rasio atau akal yaitu membentuk pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat seperti ilmu-ilmu agama, kebudayaan, dan peradaban. Tanggung jawab pendidikan kejiwaan atau rohani bagi anak dimaksudkan untuk mendidik anak semenjak mulai mengerti supaya bersikap berani terbuka, mandiri, suka menolong, bisa mengendalikan amarah dan
senang kepada seluruh bentuk keutamaan jiwa dan moral secara mutlak. Nah, agar anak berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan, tentu anak itu harus dididik sejak dini dengan hal-hal yang dapat menguatkan keimanan, akhlak, mengenalkan masalah-masalah kejasmaniannya, intelektualnya, kejiwaannya, dan mengenalkan masalah seksual yang mendasar serta menempa mereka bagaimana hidup bermasyarakat. Nah, jadi pengembangan kepribadian anak yang meliputi tingkah laku yang khas baik dari segi fisik atau psikis dapat menjadikan kepribadian anak menjadi berkembang sesuai dengan perkembangan kodrat manusia yang lebih tinggi sebagai makhluk psikospiritual. Nah, gagasan Abdullah Nasih Ulwan tentang pengembangan kepribadian anak merupakan tanggung jawab bersama, baik pendidikan fisik atau jasmani, pendidikan intelektual atau akliyah, dan pendidikan rohani ataupun kejiwaan. Nah, ketiga tanggung jawab pendidikan ini tersebut saling berkaitan erat dalam proses pengembangan kepribadian anak secara integral dan sempurna agar menjadi manusia yang konsisten dan siap melaksanakan kejiwaan, risalah, dan tanggung jawab. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, kepribadian waria yang secara sederhana dapat diartikan sebagai seseorang yang identitas gendernya itu berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Nah, mungkin mengalami disonansi dalam konteks pendidikan Islam yang diajarkan dengan ketat oleh orang tua. Nah, orang tua yang menerapkan pendidikan kepribadian berdasarkan prinsip-prinsip Islam mungkin akan mengalami kesulitan dalam menerima identitas gender anak yang tidak sesuai dengan norma gender tradisional. Nah, Abdullah Nasih Ulwan menekankan pentingnya orang tua itu dalam memberikan teladan dan lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadian anak sesuai dengan ajaran Islam. Terdapat dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, Ulwan menekankan pentingnya membentuk karakter dan moral anak melalui metode-metode pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa lingkungan yang soleh dan pendidikan agama yang kuat adalah fondasi untuk membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ketika menghadapi kasus waria, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan identitas gender yang berbeda dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan sejak kecil. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, ini pengembangan kepribadian anak dalam Islam tercermin dalam tasdidun nafs, berarti pembaharuan pribadi, pengulangan, perbaikan, kelahiran kembali. Dalam perspektif ini, proses pemurnian diri memperlihatkan suatu upaya sadar dan tulus sebagaimana bagian usaha manusia untuk memajukan sisi baiknya. Firahnya kemajuan itu sesungguhnya adalah kembaliannya manusia ke kodrat Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Secara keseluruhan, pendidikan kepribadian anak menurut Abdul Nasih Ulwan bertujuan untuk membentuk individu yang soleh dan berakhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Nah, dalam menghadapi kepribadian waria, tentang utama adalah bagaimana nilai-nilai keislaman dapat diterapkan dengan bijaksana dan penuh kasih sayang, sehingga anak merasa diterima dan didukung dalam identitas mereka. Nah, pendekatan yang inklusif dan penuh pengertian dari orang tua sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara identitas gender anak dan nilai-nilai keagamaan yang dianut keluarga. Nah, dan dapat kami simpulkan dari diskusi ini ialah kepribadian waria dan kepribadian anak menurut Abdullah Nasih Ulwan memiliki dinamika yang berbeda namun saling melengkapi dan memahami kompleksitas perkembangan individu. Nah, kepribadian waria yang terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal
menunjukkan bahwa identitas gender dan ekspresi diri sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, dan budaya. Nah, di sisi lain, Abdullah Nasir Ulwan menekankan pentingnya pendidikan dan lingkungan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.